Apa sebenarnya checklist yang harus kita siapin sebelum punya rumah sendiri? Kami ceritakan di video hari ini. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau ngucapin terima kasih buat sponsor video hari ini, yaitu Bank Aladin Syariah. Buat kalian yang lagi bingung mau cari investasi apa yang cocok untuk memula, langsung aja kami kenalin sama Ala Impian dari Bank Aladin Syariah. Ala Impian merupakan produk tabungan di Bank Aladin Syariah yang punya bagi hasil setara 5,5% per annum. Yes, pakai bagi hasil karena Bank Aladin menggunakan prinsip syariah. Dan ini dia 3 kelebihan Ala Impian. Yang pertama, bagi hasilnya setara 5,5% per annum, udah kayak deposito. Yang kedua, fleksibel, bisa ditarik kapan aja kita butuh tanpa biaya apapun. Yang ketiga, jelas aman karena dijamin sama OJK dan LPS. Ala Impian ini cocok banget buat jadi tabungan dana darurat, fleksibel tapi rate-nya rasa deposito. Menarik banget kan? Buat kalian yang tertarik dan mau join juga Ala Impian, langsung download aplikasinya dan register di link di bawah ini. Oke, kita balik lagi ke topik hari ini. Kita ngomongin soal checklist yang harus disiapin ya sebelum kita beli rumah sendiri. Yes. Nah ini sekali lagi ini bukan financial advice karena kami cerita berdasarkan pengalaman. Betul. Pengalaman kami lebih tepatnya ini kita bangun rumah sendiri. Jadi kita beli tanah lalu bangun rumah sendiri. Nah itu gimana sih caranya? Kita beli rumah ini di umur 29 ya, kurang lebih umur 29, 30. Jadi sekarang ini rumahnya sudah kurang lebih 5 tahun kami tinggali. Nah mungkin Sam ada yang mau di-share? Oke, kenapa kami memutuskan ingin punya rumah sendiri? Karena kami mungkin kebawa waktu sekolah ya, di luar negeri udah sama-sama independen gitu ya, udah terbiasa ngurusin ritme hidup sendiri, udah terbiasa yang namanya ada cucian kotor ya cuci sendiri, kalau kulkas kosong ngisi sendiri, hari Sabtu pergi belanja gitu. Jadi rasanya ketika balik lagi ke rumah orang tua setelah kuliah dan kerja, kami merasa kayaknya kalau membangun keluarga nggak ideal nih gitu untuk tinggal lama-lama di rumah orang tua. Kami ngerti mungkin di antara teman-teman yang nonton masih ada mungkin yang tinggal bersama orang tua, tapi ini pilihan kami sendiri untuk ya kami mau punya space kami sendiri. Dan kami secara sengaja juga memutuskan untuk menunda punya anak sebelum kami settle di rumah kami sendiri karena kami merasa kami butuh privasi, kami butuh kebebasan dalam artian untuk mendidik anak kami sendiri, belajar trial and error sendiri dengan cara kami sendiri gitu. Jadi itu yang jadi pilihan kami pada saat itu. Nah tentunya proses punya rumahnya nggak gampang dan ada step by stepnya gitu ya. Mungkin itu yang kami mau ceritakan di video ini. Persiapan-persiapannya apa aja yang perlu kalian lakukan pada saat mau membeli rumah. By the way, buat kalian yang kepengen diskusi lebih lanjut soal punya rumah, kami juga bakalan ngadain IG Live di channel Instagram aku untuk diskusi lebih lanjut soal topik ini. Bakal ada teman-teman juga dari Bank Aladin Syariah yang bakal join untuk ngobrol bareng. Jadi kalau kalian mau tahu tips-tips menarik seputar menabung untuk rumah pertama, bakal lengkap banget di IG Live-nya nanti. Pastiin kalian ikutan. Tanggal dan waktunya jam berapa ada di description box di bawah. Jadi buat kalian yang merasa topik ini cocok untuk kalian, feel free untuk join di tanggal yang tertera di description box. Oke, nah versi kami persiapan ini ada 4 poin yang mungkin teman-teman bisa jadikan bahan diskusi atau PR untuk bersama pasangan atau yang belum punya pasangan buat diskusi notes, di diary dulu ya. Diskusi di diary buat catatan apa aja yang teman-teman harus persiapkan. Nah yang pertama apa Klau? Kita mulai dari mindsetnya dan long term plans-nya seperti apa. Kan kalau katanya Stephen R. Covey from Seven Effective Habits, always start with the end in mind. Nah ini kalian mau hidupnya seperti apa? Nah maksudnya in regards ke beli rumah atau enggak, maksudnya kita harus pahami kalau kita punya rumah, ya mau nggak mau kita akan tertanam di mana rumah itu berada gitu ya. Karena ya kalau udah sekali beli rumah itu harus selalu dirawat, di-maintain. Sekalinya rumah itu kosong, apalagi kosong misalkan kita traveling terus atau pergi bisnis trip terus, rumahnya itu akan cepat rusak. Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya hidup saya ini mau kemana, apakah saya mau yakin mau menetap di kota ini, di area ini, lalu ya habis itu baru didiskusikan rumahnya itu mau yang seperti apa. Apakah saya mau punya anak banyak, ya kan kalau punya anak banyak tentunya kita harus siapin ya yang kamarnya agak banyak, atau mungkin ada yang mau child free. Lalu juga ya harus dipikirkan juga hobi-hobinya mungkin ya, kalau ada yang hobi gardening ya mungkin harus prepare area gardening agak luas. Kalau misalkan yang hobi mobil misalkan ya carportnya agak luas dan sebagainya. Jadi ya sebelum ngomongin beli rumahnya sih sebaiknya sih dicatat dulu ya mimpi-mimpinya
secara long term itu apa, Betul. hidupnya mau dibawa kemana. Nah tadi mau nambahin sedikit kan yang soal beli rumah sendiri. Kalau tadi kan Sam udah jelasin, kalau Sam dari point of view Sam itu lebih karena udah terbiasa hidup sendiri basically, jadi agak gimana gitu pas balik lagi ke rumah orang tua. Betul. Kalau saya boleh nambahin juga, sebenarnya dari kedua orang tua kami posisinya sebenarnya mereka welcome aja ya waktu itu untuk menerima kami tinggal bareng mereka di rumahnya. Tapi sebenarnya kendalanya itu lebih ke area tempat tinggalnya gitu. Maksudnya gini, maksudnya rumah yang orang tua kami miliki itu rumah tua ya, maksudnya dari zaman kami kecil. Dan tentunya kamarnya juga itu ya kamar, misalkan di rumah Sam, ya itu kamar Sam waktu masih bujangan, kamarnya single, ranjangnya single, lemarinya single. Sama juga pas di rumah orang tua saya pun juga sama. Walaupun ranjangnya sedikit lebih besar ya, ranjang queen, tapi ya udah lemari satu orang gitu. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat kami kurang nyaman juga gitu, karena memang terbatas area yang bisa ditinggali di rumah orang tua gitu ya. Jadinya memutuskan ya udah kita akan pelan-pelan menabung, mencoba membeli rumah sendiri. Oke. Nah, hubungannya dengan menabung itu poin kedua yang harus teman persiapkan adalah harus punya steady income dulu. Karena kalau kita bicara mau beli rumah, jarang sekali ya di usia 20-an kita bisa nemukan orang yang beli rumah cash gitu. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya ada di antara teman-teman, tapi secara statistik sih seringnya orang beli kan KPR gitu kan. Nah, dan KPR pun sebenarnya butuh modal ya, betul, karena butuh harus modal, ada DP-nya. Ngumpulin DP-nya dulu. Nah, ngumpulin dari mana? Ya biasanya kita harus punya steady income atau penghasilan tetap dulu. Penghasilan tetap ini penting untuk di kemudian harinya teman-teman pada saat sudah mulai mencicil, ya bahkan dari sebelum mencicil biasanya bank akan cek dulu gitu, kalian ini slip gaji 3 bulan terakhirnya seperti apa, sudah berapa lama bekerja di perusahaan yang sekarang. Jadi kalau tidak ada hal-hal tersebut biasanya akan susah untuk KPR-nya di-approve. Jadi make sure teman-teman punya income yang jelas, income yang bisa diandelin untuk bulan ke bulan menyelesaikan kewajiban teman-teman mencicil rumah tersebut. Iya, nambahin sedikit, dari pengalaman kami berdua waktu kami ngumpulin uang untuk DP itu kami nabungnya di bank ya, karena ya waktu itu juga masih muda, belum ngerti segala saham-saham dan lain-lain. Dan anyway risk appetite saya itu rendah gitu, jadi maunya yang aman-aman aja. Jadi ya udah akhirnya nabung DP-nya itu di bank. Nah, abis itu tips kedua juga nih buat teman-teman yang nantinya mau beli rumah, jangan lupa DP oke, misalkan udah beres, udah nabung, berhasil ngumpulin DP, jangan lupa pas atur cicilan KPR itu, cicilan itu rule of thumb-nya harus 30% dari income. Tidak boleh lebih dari 30%. Iya, maksimal 30% dari income. Misalkan gajinya 10 juta gitu ya, berarti nyicil maksimal sebulan itu 3 juta untuk KPR-nya. Ini rule of thumb-nya ya gitu. Jadi harus diperhatikan juga, karena kan waktu KPR itu banyak variabel ya. Tenornya mau berapa lama, cicilannya tiap bulan mau berapa banyak, dan mau bunganya floating atau bunganya fix. Ya, intinya adalah kalau pakai cicilan harus diperhatikan jangan lebih dari 30% dari total income bulanan. Nah, yang ketiga adalah make sure kalian udah siap secara keuangan. Tadi poin 2 kita bicara soal steady income, nggak perlu buru-buru. Kalian misalkan wah setahun nih saya udah punya steady income, ayo kok berarti udah siap untuk punya rumah. Sebentar dulu, karena sebenarnya pada saat kita memutuskan untuk KPR itu nggak cukup hanya steady income saja, tapi secara keuangan kita udah siap apa belum. Nah, pengalaman aku dulu waktu beli rumah pertama, sebenarnya bukan rumah yang ini ya. Jadi dulu pada saat baru kerja setahun, nah itu merasa udah punya steady income, sayang kalau uangnya kemana-mana gitu ya. Akhirnya sama orang tua dikenalin sama satu temannya papa yang lagi develop satu klaster kecil lah di daerah Citayam, Depok gitu. Nah dulu tuh ya apa ya, ibarat kecocok hidung iya juga gitu, sama orang tua dengan mindset yang pokoknya beli rumah tanah harganya pasti naik gitu dibandingkan aset-aset yang lain. Tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Rumah bisa naik betul, tapi bisa turun juga atau jalan di tempat, tergantung dari daerahnya berkembang atau enggak. Dan kebetulan daerah yang aku beli itu tadinya ada janji ada tol mau nyambung gitu ke sana. Nah ternyata kedengaran tolnya baru nyambung
minggu-minggu ini gitu kan, tol ke Bogor itu kan yang ditunggu-tunggu, yang mempercepat katanya. Iya 45 menit aja dari Jakarta. Itu baru jadi 10 tahun setelah rumahnya akhirnya gue jual lagi gitu. 10 tahun setelah rumahnya dijual lagi ya. 10 tahun setelah rumahnya akhirnya dijual lagi. Dan ketika kita beli rumah juga tentu dengan kapasitas keuangan seorang fresh grad baru kerja 2 tahun, sama akhirnya rumah ini yang sekarang kita beli setelah aku dan Klau sama-sama manajer waktu itu, tentu kita bisa membeli rumah yang berbeda gitu ya, luas tanahnya, kualitas bangunannya dan segala macam. Jadi persiapan keuangan ini juga penting untuk dipertimbangkan, nggak perlu buru-buru untuk beli rumah. Persiapan keuangan kalian semaksimal mungkin supaya beneran ketika kalian putuskan beli itu value for money-nya ada gitu buat kalian. Ya apalagi mungkin kalau buat rumah ditinggalin sendiri kali ya. Jadi lebih benar-benar pilih yang daerahnya sesuai, dan ya udah rumahnya benar-benar yang ini saya bakalan nyaman dan betah tinggal di rumah ini. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin lebih ke situ kali ya. Nah mungkin nambahin sedikit juga soal persiapan keuangan. Untuk rumah yang ini yang sekarang kami tinggali itu kami kurang lebih nabung 3 tahun ya. Jadi kan di awal-awal karir nabung untuk, kalau saya pribadi buat bantuin nyicil lunasin utang orang tua. Lalu kita nabung nol, habis tuh utang orang tua lunas, tabungan saya juga habis. Terus kita akhirnya nabung lagi kurang lebih 1 tahun 1,5 tahun untuk nikah, karena kami juga lagi-lagi nikah dengan modal sendiri ya. Lalu setelah pesta pernikahan ya kurang lebih kalian tahu lah ya, kurang lebih habis, tapi kan ada kayak angpau ya, kalau orang Chinese dapat amplop gitu kan, biasa dari om tante. Nah itu akhirnya dikumpul-kumpulin, lumayan lah ada modal lagi, plus kita nabung-nabung selama 3 tahun untuk akhirnya bisa jadi modal DP rumah. Ya, nah pas perjalanan kami 3 tahun nabung itu juga sesuatu journey ya, sesuatu usaha gitu, karena betul di 3 tahun tersebut kami berdua sudah menjadi manajer, tapi yang kami lakukan adalah konsisten ya hidup hemat itu, frugal living. Benar-benar yang 3 tahun itu ya kami walaupun udah jadi manajer tetap naik kendaraan umum, lalu tetap bawa bekal tiap hari dari rumah, tetap namanya jajan weekend kan, waktu itu kita pas Sutri baru nih. Tetap kita budgetin untuk jajannya, untuk weekendnya, beli kupon-kupon diskon. Kita nggak terlalu banyak nonton-nonton atau konser, party itu ya mungkin 1 kali gitu ya dalam 3 tahun itu. Maksudnya benar-benar kami melihat ada tujuan nih, pokoknya kami mau beli rumah sendiri. Makanya selama 3 tahun itu ya semangat banget nabungnya. Itu juga ya balik lagi ya, mungkin nabung kita ada kali ya kurang lebih 50% dari 50-60% dari income ya, segitu hematnya. Dan mungkin agar bisa ngejar 3 tahun itu kekumpul DP. Mungkin di sisi lain juga kami bisa cerita bahwa kami sama-sama kejar karir banget. Dan di periode ini di mana kami kejar karir itu mungkin 5 tahun karir pertama itu puji Tuhan memang karirnya bertambah gitu ya, meningkat dari sisi salary maupun jabatan. Nah di satu sisi ini kami merasa penting untuk diomongin juga, karena kami memang punya kapasitas menabung yang lebih karena memang income kami juga growing pada saat itu. Tapi yang jelas yang namanya pertumbuhan income, yang namanya bisnis berhasil, atau kalian punya toko online jadi rame, itu semua ada faktor luck, ada faktor takdir ya, berkat dari yang atas, yang di atas sudah mengatur. Tapi tadi Klau put emphasis di frugality karena memang itu yang kita bisa kendalikan terutama gitu ya. Yang kita bisa kendalikan terutama adalah spending kita, gaya hidup kita, keputusan kita untuk bawa bekal instead of jajan di luar dan lain sebagainya, itu yang terutama kita bisa atur. Tapi jangan lupa as much as possible juga make sure your career also grow during this time period, karena masa-masa 20-an itu masa-masa kalian produktif banget lah, bisa banget exponentially growing your income. Ya, apalagi kalau misalkan masih belum punya anak gitu ya, masih fokus berkarir, karena ya kalau ingat-ingat sih dari ya usia 10 tahun pertama berkarir ya, itu benar-benar yang namanya business trip nonstop ya, namanya kerja weekend, namanya lembur itu non-stop bisa dibilang. Jadi mungkin kalau anak-anak sekarang ngomongnya hustle culture, ya itu hustle culture kita ngelewatin banget di 10 tahun pertama. Tapi ya udah setelah kami memutuskan untuk lebih settle down, udah kebeli rumah, lalu nggak lama memutuskan untuk punya anak dan ada Hana, akhirnya ya udah kami
sudah tidak bisa lagi afford hustle culture itu, kami harus memilih untuk bisa lebih work life balance, karena ya sekarang prioritasnya bukan lagi kejar uang, bukan lagi kejar karir, tapi sudah lebih spending time dengan keluarga ya. Oke, ya. Nah, poin keempat yang harus kalian persiapkan juga adalah apa yang terjadi setelah owning the house. After owning the house, itu bakal ada hidden cost yang kita nggak pernah bayangin akan terjadi. Jadi rumah itu pada saat beli ya tentunya nggak tergantung ya. Kami belinya kan tanah, jadi benar-benar setelah rumah selesai diserah terimakan dari kontraktor itu kondisinya kosong. Kami masih harus beli kitchen setnya, kami masih harus beli alat-alat elektronik, TV, kulkas dan segala macam, sofa, meja makan yang kita take for granted mungkin selama ada di rumah orang tua ya udah ada aja meja makan. Oh iya ya harus dibeli ya gitu. Hordeng gitu kan. Hordeng ternyata bisa berapa juta sendiri gitu untuk satu rumah. Jadi itu juga hidden cost yang di awal-awal tuh kami hadapin. Selain itu kalau rumah sudah ditinggali 2 tahun, 3 tahun pasti ada aja hal-hal yang kita harus rawat gitu. Bocor itu wajar, pasti kejadian. Yang namanya mungkin sambungan talang airnya retak, kena matahari, jadi air bisa rembes masuk. Terus lampunya putus gitu, lampunya di tempat yang sulit gitu. Kita pikir dulu pasang pakai drop ceiling bagus ya, lampunya nggak kelihatan, ternyata gantinya susah ya kalau di tempat yang nggak kelihatan diputus ya. Karena nggak kelihatan gitu. Terus pasang TV juga ada aja lah masalah dengan TV-nya, tiba-tiba LCD-nya begaris gitu karena udah umur dan segala macam. Jadi itu hal-hal yang teman-teman harus persiapkan juga dan mungkin ini tepat untuk kita ngomongin lebih lanjut tentang Ala Impian dari Bank Aladin Syariah hari ini. Nah, kenapa ngomongin Aladin Syariah? Kenapa ngomongin tabungan Ala Impian? Karena menurut kami ini salah satu pilihan tabungan yang bisa jadi alternatif buat teman-teman yang sedang ngumpulin uang untuk DP rumah pertama, dana darurat atau apapun yang sebenarnya dalam waktu short term gitu ya, mungkin di bawah 3 tahun teman-teman butuhkan. Dan tentu kita ngobrol tabungan di bank ini berarti untuk teman-teman yang investor pemula juga yang mungkin belum pernah punya pengalaman investasi sama sekali. Atau juga sebenarnya mungkin buat yang konservatif ya seperti saya yang memang sukanya moderate to low risk gitu, dari nggak berani lah terlalu ambil resiko. Betul. Dan itu nggak salah ya, nggak apa-apa ya orang yang nggak terlalu ambil resiko itu juga nggak salah. Ini cuman beda style dalam berinvestasi. Cari uangnya nggak di investasi dan mungkin dari bisnis atau dari kalian buka toko, kantoran segala macam. Nah, Bank Aladin Syariah ini adalah bank berprinsip syariah yang berizin dan diawasi oleh OJK dan peserta penjaminan LPS juga. Jadi pastinya aman. Kamu bisa nabung dana darurat atau apapun ya kebutuhan, mungkin ngumpulin dana untuk DP rumah plus dapetin cuannya dengan bagi hasil setara 5,5% per annum di Ala Impian. Kenapa bagi hasil? Karena ini prinsipnya syariah. Jadi buat teman-teman beragama muslim atau memang yang senang dengan konsep syariah ini bisa jadi pilihan yang menarik ya, karena sudah syariah digital pula. Teman-teman bisa buka dari rumah ya, tinggal klik-klik di HP, kalian udah bisa buka tanpa harus ke cabang banknya gitu ya. Cocok lah ya buat yang mager dan yang introvert. Sobat-sobat mager yang senang menabung dari rumah ya, silahkan dicoba. Cara bikinnya gampang, kalian tinggal download aplikasi Aladin, kemudian bikin akun dan pilih menu Ala Impian. Nah, yang menariknya lagi, kalian juga pilih nabungnya bisa dengan atau tanpa target. Nah, misalkan teman-teman mau targetin, tahun depan aku akan tunangan, aku akan butuh uang sekian untuk pesta pernikahan dan sebagainya, ya ditargetin. Tapi kalau misalkan enggak, aku cuma mau nabung aja, ya mungkin nggak usah pakai target. Nah, kalau mau ditargetin dan dikunci, ya, jadi misalkan kalian nggak akan tarik sampai tahun depan sampai aku pesta pernikahan untuk dipakai uangnya, periodenya minimal untuk menguncinya itu 14 hari. Tapi kalau nggak mau dikunci juga bisa, nggak apa-apa juga. Ini juga sangat solutif ya, karena kan kita sering dapat DM tuh, Kak gimana caranya konsisten nabung gitu kan, Kak gimana caranya biar disiplin, biar nggak keambil terus buat jajan-jajan kecil. Nah iya, ini adalah salah satu solusi ya buat teman-teman yang mungkin butuh dibantu biar lebih semangat, biar lebih disiplin dalam menabung. Dan buat yang udah tahu terutama targetnya setahun lagi mau ngapain ya, tadi mau pesta pernikahan kah, atau mau naik haji kah, mau travel kah. Nah ini bisa banget ngebantu teman-teman gitu, udah tahu bisa setting target dan durasinya ya. Jadi kan kalau udah tahu nih targetnya kan jadi lebih semangat ya, kalau mungkin kita bisa ngeliat nih garisnya, oh iya sedikit lagi mencapai, jadi semangat nabungnya.
Betul sekali. Nah, selain itu saat ini juga ada program namanya Rezeki Saldo ala Impian yang menarik banget. Ini semakin banyak kalian ningkatin saldo dan semakin lama menabungnya, kalian dapat rezeki saldo yang semakin tinggi. Misalkan kalian top up nih 5 juta per bulan ya di kategori starter. Nah, di bulan pertama kalian akan dapat rezeki langsung Rp20.000 dan di bulan kedua kalau kalian top up lagi 5 juta rupiah, kalian langsung dapat Rp25.000. Ini uang gratis just because kalian top up gitu. Ditambah lagi dengan bagi hasilnya yang estimasinya sekitar 5,5% per bulan tadi, maka profit yang kalian bisa dapetin itu sekitar 45 ribuan ditambah lagi bagi hasil di akhir bulan. Jadi lumayan banget. Selain itu ada juga program Aladin MGM alias Member Get Member buat kalian yang pengen ajak teman-teman kalian top up di Ala Impian. Makin banyak teman kalian yang diajak, makin banyak teman yang top up di Ala Impian, reward yang kalian dapat juga makin besar. Nih contohnya nih, temen lu top up 10 juta, lu dapat 40.000. temen lu top up 20 juta, lu dapat 100.000. wow, temen lu top up 30 juta, lu dapat 120.000. dan sebagainya ya. Ini Dan langsung paling gede ini kalau teman kita top up 100 juta, kita langsung dapat 400.000. ini lumayan banget ya. Tinggal cari ya teman mana yang punya 100 juta. Langsung dapat 400.000. Tidak banyak itu. Tapi ya seperti itu kira-kira skemanya. Jadi makin banyak teman yang diajak dan makin gede top upnya, ini langsung kalian dapetin uangnya gitu. Jadi buat detail programnya bisa langsung cek link description di bawah ini. Oke, yuk langsung download Aladin di link di bawah ini ya, aladinbank.id/sam dan ikutan program Rezeki Saldo ala Impiannya sekarang, dan jangan lupa pas daftar pakai kode AladinXSam. Nah, gimana teman-teman di sini yang lagi, mungkin ada yang lagi mau beli rumah sendiri atau mungkin yang baru beli rumah, selamat ya. Anda sudah memasuki fase baru dalam perjalanan hidup. Mungkin boleh share di komen di bawah ini, mungkin kalau ada tips-tips atau kali-kali ada ini tanah dijual sebelah rumah saya, temannya saya takut tinggal sendirian gitu kan, boleh share di komen di bawah ini. Kompleksnya masih murah loh. Gitu. Iya, silakan. Oke, itu dari kami. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa thumbs up, juga subscribe ke channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you guys next week. Bye.